sekarang kita masuk ke apa namanya tadi ya. Oh ya. Yang tadi ditanyakan ya lewat Google Classroom. Saya akan masuk ke pertanyaan pertama, Marcella. Bertanya, komparatif analisis kita dapat menghasilkan data keuangan betul. Bagaimana jika tren data keuangan tersebut tidak beraturan dari tahun ke tahun? Apa yang bisa kita simpulkan jika trennya menjadi seperti itu, Pak? Jawabannya, kalau memang misalnya ada dari tahun 2015 sampai 2019, ternyata ada yang 1-0 nih datanya. Ya kan ya? Datanya kosong. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah tetap seperti itu aja dilakukan analisanya. Ngerti maksud saya? Data yang ada ya itu aja. Ya kita bisa compare aja. Ternyata dari tahun sekian sampai sekian naik sekian persen, 2 tahun berikutnya naik sekian persen, 1 tahun berikutnya naik sekian persen. Jadi jangan khawatir terhadap itu. Intinya jangan pernah dilakukan cara yang bohong gitu loh. Artinya diakalin, ngerti nggak maksud saya? Jangan ya, jangan pernah diakalin. Apa adanya aja, nanti kalau ada dia bolong, berarti nanti trennya 1 tahun dari tahun sekian sampai sekian naik sekian persen. Tahun ini sampai dengan tahun ini yang merupakan 2 tahun, ternyata kenaikannya sekian persen. Tahun ini sampai dengan tahun ini 1 tahun kemudian naik sekian persen. Udah gitu aja nggak apa-apa. Kita beri lagi informasinya. Jadi jangan pernah menyerah terhadap data yang bolong, itu jangan. Itu prinsip analis gitu loh. Prinsip analis adalah apa ada yang ada data, yang penting valid, bagus, lakukan. Minimal 90% hasil analisis kita sesuai dengan kenyataan. Itu saya udah alami, saya udah 4 tahun jadi analis. Jadi saya udah 4 tahun dan selama 4 tahun itu hasil kajian saya, hasil rekomendasi saya, hasil analisis saya dipakai oleh pimpinan, bahkan sampai dirjen, bahkan menteri keuangan. Jadi gak usah khawatir, ya, good question. Lalu permisi Pak, izin bertanya kalau dilihat dari kenyataannya, ngomong-ngomong kalian lihat ya, Anita ya, apa? Lihat ya, oke. Maksudnya dapat ya. Menyusun laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda untuk sebuah transaksi yang sama. Apakah laporan keuangan masih bisa saling dibandingkan? Itulah gunanya accounting. Walaupun metodenya berbeda-beda, karena kita punya namanya common size analysis, common size, ukuran yang satu umum, yaitu apa? Bentuknya persentase. Jadi bisa saja beda-beda asumsinya, tetapi kita bisa membandingkan antara perusahaan kita yang kita pilih dengan industrinya. Dengan apa? Common size tadi. Prosentase. Jadi itu meminimalisasi. Untungnya dari common size itu. Bahwa kita bisa menganalisis dengan angka tunggal, prosentase. Jadi perusahaan besar, perusahaan kecil nggak akan dilihat itu. Ya, tapi prosentasenya kalau dia bilang piutangnya sekian persen naik, terus perusahaan besar sekian persen naik, itu udah common size itu. Jadi udah bisa kita lakukan. Oh, memang naiknya dia 10% di perusahaan besar dengan naiknya 10% di perusahaan kecil itu berbeda rupiahnya. Ngerti maksud saya? Ya. Berarti Pak. Benar. Ya, itu si Rizky ya. Apakah laporan keuangan masih bisa saling dibandingkan? Masih tetap, ya, tetap itu, nggak usah khawatir, ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Permisi Pak, izin bertanya, bagaimana cara menentukan apakah suatu bisnis perbankan melalui prospek yang bagus? Karena dalam analisa risiko kredit terdapat analisa likuiditas, oke, sedangkan bisnis di lini perbankan sudah pasti utangnya besar. Terima kasih. Betul. Makanya di perbankan itu beda cara analisisnya. Analisisnya itu adalah bagaimana dia menghitung
uang yang ditanamkan oleh nasabah dengan uang yang disampaikan melalui kredit. Itu dibandingkan. Jadi artinya walaupun utangnya banyak, tetapi dia punya aset juga banyak. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana dia mengelola uang ini. Makanya kan kalian lihat deh, suku bunga tabungan berapa? Cuma 1%. Tapi kalau suku bunga kredit berapa persen deh? Ada yang tahu nggak? 10%. Artinya apa? Dia dapat spare 9%. Nah, 9% itu adalah spare-nya dia. Itu belum dikurangi biaya gaji pegawainya, biaya sistemnya. Bersih-bersih nanti keuntungannya tinggal 4%. 4% keuntungan dari sekian triliun. Waduh, gede deh. Jadi, intinya ya nggak apa-apa. Utang besar itu bukan berarti buruk. Jangan salah. Utang besar kalau dikelola dengan baik, bagus. Negara Indonesia misalnya utangnya 5.000 triliun. Kalian tahu nggak Jepang punya berapa utangnya? Utangnya Jepang tahu nggak berapa? 28.000 triliun. Tapi utangnya Jepang 28.000 triliun itu bukan utang dalam bentuk dolar. Tapi utang kepada masyarakat. Melalui apa? Masyarakat beli surat utang negara Jepang. Sama seperti kita, ada namanya apa namanya? ORI, Obligasi Republik Indonesia. Surat utang negara. Itu tujuannya apa? Biar masyarakat memiliki negaranya melalui apa? Memberikan pinjaman. Gitu loh. Jadi utang banyak, tetapi dalam bentuk rupiah kita punya. Makanya orang-orang luar sana itu yang nggak ngerti ngomong-ngomong sembarangan itu nggak ngerti mereka. Itu loh. Karena apa? Karena mereka ngeliat utang kita tuh 5.600 triliun. Iya betul. Tapi 5.600 triliun kalau kita bagi 2.800 triliun dalam bentuk rupiah. Bentar ya, anak gua masuk. Masuk. Tabung sama bapak. Dikasih uang sama mamanya, dia nabung ke bapaknya. Hebat kan? Nah, itulah analis yang benar. Gitu loh. Dia dapat uang dari mamanya, pada uangnya uang bapaknya juga gitu loh. Ditabung lagi. Ini dia. Walaupun 2.000 loh. Nah, dia masuk tadi. Nah, itu cara mendidik anak jangan sampai mau apa belanja gitu loh. Jajan. Itu caranya. Ya, dikasih oleh mamanya, bilang sama mamanya, ke anakku, kasih ke papamu untuk ditabung. Padahal tuh nggak muter-muter gitu doang uangnya. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, dia main ya. Jadi susahnya kalau bekerja di rumah tuh begini. Jadi ada intermezzonya. Oke, saya lanjut lagi. Izin bertanya Pak, sewaktu kita melakukan analis kan pasti ada risiko-risiko. Ya, kalau boleh tahu apa saja cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan risiko tersebut? Ya caranya ya risiko apa? Kalau dia risikonya misalnya kayak sekarang pandemi, ya susah, risikonya pasti kita hadapi, ya kan? Tapi kalau risikonya bisa kita hindari, ya kalau bisa kita hindari. Misalnya kita tahu nih bisnis kita bangkrut terus, apa dijalanin, ya itu namanya salah, gitu loh. Tapi kalau risikonya nggak bisa kita hindari, ya kita hadapin. Ya hadapinnya dengan apa? Ya kita caranya yang tadi itu. Misalnya kita nggak bisa berusaha karena pandemi, lockdown. Ya caranya apa? Ya udah dirumahkan aja lah pegawainya. Itu cara meminimalisir resiko, ya kan? Ada perusahaan yang merumahkan pegawainya tapi dengan menggajinya cuma setengah, 50%. Ada loh kayak gitu. Ada yang merumahkan tapi tidak digaji. Tergantung bagaimana meminimalkan resiko, gitu loh. Resiko kerugian, gitu loh. Nah, itu ya.
Jadi menyelesaikannya itu tergantung apa yang kita mau lakukan gitu. Banyak kok caranya untuk meminimalkan risiko, mengurangi penjual apa karena pendapatan berkurang ya pegawainya dikurangi, dirumahkan dulu gitu ya. Izin bertanya Pak, saya masih belum paham pengertian sederhana dari trade kreditor dan non trade kreditor. Trade kreditor itu artinya eh, kreditor yang melihat dari sisi perdagangan. Itu tadi dari goods-nya, barangnya. Ya, itu maksudnya trade kreditor. Non trade kreditor itu artinya eh, eh, kredit yang tidak diperdagangkan. Artinya eh, kalau kita utang jangka panjang kan susah ya kita perdagangan. Tapi kalau dia utang jangka pendek masih bisa lah. Ya, dengan apa? Wesel bayar, notes payable kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya, itu maksudnya. Jadi tinggal dibedakan aja Erma ya. Kalau trade creditor dan non trade creditor itu seperti itu. Atau ada yang perlu saya dapat ini feedback? Ada nggak? Erma silakan. Ya Pak, ya udah paham Pak. Oh udah paham. Terima kasih Erma. Oke. Ya makasih Pak. Lalu saya akan masuk ke pertanyaan Rizal. Izin bertanya Pak, analis laporan keuangan ada beberapa analis. Oke, oke. Apakah di antara beberapa analis tersebut ada satu analis yang dapat menjelaskan bagus atau tidaknya perusahaan secara garis besar? Sebenarnya semua analisis itu alatnya ya, itu ada plus minusnya. Jadi nggak bisa kita bilang analisis apa rasio lebih bagus, enggak. Itu ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi yang benar adalah makin kita banyak menggunakan alat analisis, itu makin bagus. Itu jawabannya. Jadi eh, kalau jawabannya ada nggak Pak analisis yang alatnya yang paling bagus? Setahu saya selama saya jadi seorang analis, semua punya plus minusnya. Dan tergantung ininya, tergantung masalahnya. Itu yang penting. Maksud saya. Contohnya dokter. Dokter kalau sebelum mengasih obat, dia analisis dulu nggak? Analisis dulu. Dia tanya, sakitnya di mana, kenapa yang kamu rasakan apa, terus nggak bisa makan apa tidak. Itu dia pikirkan. Oh, karena dia nggak bisa makan, berarti obatnya jangan sampai bikin mual. Kan gitu. Ya kan? Terus dia sakit apa, jangan sampai salah obat. Nah, sama dengan ini. Ya kan? Datanya A, tapi alat analisanya B. Kemungkinan bisa nggak dianalisa? Bisa, tapi pertama nggak mendalam dan tidak nyambung. Itu yang penting. Tapi kalau ditanya analisis mana yang paling bagus, ya tidak ada. Semuanya punya plus minusnya. Prospektif, akuntansi, finansial, bisnis itu semua punya. Tinggal bagaimana meramu nanti semua analisis. Makanya tadi saya bilang ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu digabung semua nanti. Jadi tugas kelas. Oke. Ya. Yasmin, izin mengkonfirmasi Pak, saya membaca ternyata auditor merupakan pengguna ALK itu sendiri. Betul. Berarti laporan keuangan yang dianalisis tersebut masih perlu diaudit atau tidak ya sebelum dibaca investor, dan berarti pekerjaan analisis berada di internal perusahaannya Pak. Oh tidak. Untuk auditor itu adalah meyakinkan si pengguna data bahwa oh ini sudah diaudit loh, sudah diperiksa loh. Tapi kalau dia belum diaudit, apa nggak bisa dianalisis? Bisa. Hanya saja kalau diaudit oleh auditor, itu memberikan kenyamanan bahwa, oh ternyata nih si perusahaan ini sudah diaudit dengan menerapkan aturan GAAP. Lalu tidak ada yang materialitas kesalahannya. Kan namanya wajar. Jadi kesimpulannya, auditor itu diperlukan untuk meyakinkan agar laporan itu sudah diperiksa. Itu aja. Jadi bukan berarti harus nunggu dulu diaudit, tidak.
Saya seorang analis lebih baik menganalisis laporan yang sudah diaudit. Karena saya yakin bahwa yang diaudit itu sudah dilakukan oleh pihak luar atas kebenaran laporan tadi, meyakinkan saya. Tapi bukan berarti harus diaudit, enggak. Tidak semuanya laporan harus diaudit. Gitu loh. Bisa jadi laporan itu di koran. Ya, laporan itu apakah yakin apa enggak? Kalau yang disampaikan oleh perusahaan, kenapa harus kita nggak yakin? Atau yang disampaikan adalah orang lain terhadap perusahaan itu. Ya kita bisa yakinkan itu benar. Tetapi kita nggak boleh telan bulat-bulat. Kita harus cari dulu kebenarannya. Caranya gimana? Ya kita bisa searching. Om Google itu banyak loh informasinya, di googling. Itu banyak loh. Saya selalu membuat analisis itu pakai googling. Ya, karena saya nggak menguasai semuanya, tapi saya cari. Baik yang negatif maupun yang positif. Itu ya. Tuh. Lalu Farhan, izin bertanya Pak, pandemi COVID, oke, dan itu belum tahu dampak ke depannya. Ya, sebagai investor bagaimana cara menganalisis suatu perusahaan sehingga investor bisa yakin berinvestasi di tahun 2000 yang penuh gejolak. Ya ini dia. Makanya saya bilang tadi, Presiden sendiri bingung sekarang mencari titik equilibrium antara keseimbangan ekonomi dengan keseimbangan kesehatan. Itu nggak boleh dua hal ini, kesehatan dan ekonomi, saling apa? Saling menghilangkan. Salah. Kesehatan penting. Ekonomi juga kalau nggak diperhatikan, mati semua nih orang. Nggak bisa makan, nggak bisa ini, ya nggak? Jadi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah terhadap investor sekarang adalah menghubungkan antara keseimbangan kesehatan itu sendiri dengan tetap menjaga protokol 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dengan bagaimana ekonominya nih. Ya, makanya kan kemarin disampaikan, oke, kalau berjualan nggak usah ketemu lah, apa namanya, drive in aja, drive thru aja, apa namanya, bungkus bawa pulang, jangan makan di tempat. Kenapa emang? Ya enggak? Kalau karena dia makan di luar atau makan dibawa pulang, dengan itu menambah bungkusnya, plastiknya, ya nggak apa-apa. Tambahin aja menjadi harga jualnya, benar nggak? Ya ini sebenarnya strateginya. Terus pakai online, ojek, GoFood, ya nggak apa-apa. Toh kita nggak ketemu orang kan, nanti makanannya dibawa di depan rumah, kan dibungkus plastik, ya disemprot aja dulu luarnya. Setelah itu bungkusan yang luar dibuang, yang dalam diambil, cuci tangan lagi kita. Gitu loh, cara-cara itu yang penting. Jadi investor nggak bisa, kita bisa meyakinkan investor sekarang. Yang bisa kita yakinkan adalah ekonomi tetap jalan, pandemi harus diselesaikan. Makanya ada rencana vaksin tadi. Walaupun vaksin ini masih belum yakin kita. Makanya saya jamin tahun 2020 ini kita masih seperti ini nih, pandemi. Tetapi jangan sampai perekonomian kita jatuh. Ya. Pertumbuhan kemarin triwulan 1 berapa persen? Kita masih 3% pertumbuhan. Triwulan 2 kita udah minus 3. 4 lah kalau nggak salah, minus 4%. Triwulan ketiga tadi kemarin dilaporkan tinggal 2 atau 1. Sebenarnya kita memang masih minus, tapi bandingkan dengan triwulan kedua, minus 4 dengan minus 1. Sebenarnya kan udah tumbuh itu kan? Benar nggak? Udah nambah dia, plus 3%. Memang target kita 0. Kalau bisa 0% aja. Atau 1% maksimal. Karena apa? Singapura sendiri perekonomiannya minus 42%. Singapura. Jepang aja minus 10. Jadi artinya apa, adik-adik? Kita hanya bisa memberikan keyakinan kepada investor, ekonomi tetap jalan,
sedangkan kesehatan juga harus dijaga. Gitu loh. Itu penting ya. Jadi saya nggak bisa jawab nih bagaimana caranya, tapi yang pasti ya analis itu bukan di internal perusahaan. Orang luar bisa, saya juga bisa melihat perusahaan-perusahaan mana yang bangkrut. Yang bagus yang mana sekarang? Ya farmasi, yang jual obat. Yang bangkrut sekarang apa? Perusahaan mobil. Mana ada orang lagi mau beli mobil? Ya enggak? Ya, kendaraan. Orang nggak mana-mana. Gitu ya. Terus si Namira, izin bertanya Pak, dalam melakukan accounting analysis mungkin akan muncul distorsi. Ya, tadi window dressing saya udah bilang tadi. Kenapa hal itu mungkin dilakukan Pak? Apakah berarti analisis akuntansi itu dilakukan sebelum laporan keuangan itu diaudit? Oh, jelas. Window dressing, kitting atau apa namanya, gali lubang tutup lubang. Itu dilakukan oleh perusahaan. Tetapi untuk menemukan dia berbuat curang hanya dapat dilakukan dengan audit. Itu jawabannya. Jadi audit itu dilakukan setelah laporan keuangan itu disusun oleh perusahaan. Kalau dia masih belum selesai disusun, nggak bisa diaudit. Ngerti nggak maksud saya ya Namira ya? Terus apakah berarti analisis akuntansi itu belum laporan keuangan itu diaudit? Itu tadi. Karena memberikan keyakinan, baiknya laporan itu harus diaudit dulu baru kita analisa. Tapi bukan berarti laporan itu harus kita nunggu diaudit. Enggak, kita bisa juga lakukan analisa sebelum diaudit. Tapi memberikan keyakinan harusnya setelah audit itu baru dianalisa. Itu jawabannya. Lalu Sihotang, Angelina Sihotang. Izin bertanya Pak, kenapa data yang bersifat kualitatif dibutuhkan dalam analisis? Bukankah sulit menganalisis? Betul. Yang selalu dilakukan analisis kuantitatif, betul. Kualitatif juga boleh. Dan itu bisa di kuantitatif. Jadi analisis itu ada 3. Saya kasih tahu. Analisis itu ada 3. Analisis kuantitatif, analisis kualitatif, tapi kuantitatif itu adalah gabungan kuantitatif dan kualitatif. Silakan ngerti nggak yang lainnya? Jadi kualitatif itu penting dianalisis, tetapi memang dia dalam bentuk bukan angka. Dia hanya bentuk apa? Baik, buruk, jelek, ya. Kan ada orang bilang ganteng itu relatif, jelek itu mutlak katanya. Nah, itu kan cara ngelihat aja gitu ya kan. Gitu loh. Ya, jadi artinya tergantung gitu loh. Jadi memang kualitatif memang diutamakan. Tapi kuantitatif, analisis kuantitatif pun bisa dikualitatifkan. Pakai apa? Skala Likert. Kalau kuesioner ada skalanya. Skala 1 itu tidak baik. Skala 5 sangat baik. Di tengah netral. Itu bisa dihitung. Jadi nggak usah khawatir. Tapi untuk saat ini kuantitatif bisa dipakai, kualitatif pun bisa dipakai. Jadi istilahnya cari aja informasinya sebanyak-banyaknya. Nanti kita bisa analisa kok. Seperti yang tadi di slide. Oke, itu sudah saya sampaikan. Ini semua nanti saya rekap ya adik-adik. Tapi ini bukan berarti harus seperti ini aja dulu, tidak. Artinya saya tetap menerima pertanyaan dari kalian. Bisa dari Google Classroom, bisa dari dari WA Group. Silakan. Media itu banyak kan. Nah, sampai kalian merasa tidak terlayani oleh saya. Izin Pak. Saya siap. Ya, gimana?
Di mana pertanyaan barunya di mana, Dek? Di GCR tadi, Pak, ada pertanyaan lagi. Di bawahnya. Iya, Pak. Bisa itu, Pak, di-refresh, Pak. Oh iya, sorry. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, saya lupa merefresh ya. Siapa tahu ada yang ngirim baru kan ya. Ya. Waduh, lama juga ya. Ada. Bentar ya, sabar ya. Aduh. Yang mana tadi ya, udah nomor 9 tadi ya. Sampai Angel sudah tadi, ya, Pak. Farhan sudah. Iya. Oke. Wow, banyak juga ya. Ya, nanti kalau nggak sempat semuanya, nggak apa-apa ya. Nanti kita jawab pakai classroom aja ya. Siap. Sampai Angelina ya. Iya, Jadi Pak. nanti kalau ini kita sampai satu ya. Oke. Febrina Aditya Putri, izin bertanya Pak, alat dalam menganalisis laporan keuangan kan berbagai cara, iya betul. Lalu bagaimana cara perusahaan memutuskan alat mana yang paling tepat bagi perusahaan tersebut, Pak? Atau digunakan semuanya, Pak? Jelas, kalau memilihnya ya tergantung datanya. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau dia mau digunakan semuanya ya, kalau datanya lengkap nggak apa-apa. Bagaimana kalau datanya nggak lengkap? Kita mau menganalisa financial analisisnya, tetapi ternyata laporan keuangannya nggak ada. Kan susah kan? Terus kita mau menganalisa bisnis analis. Jadi sebenarnya eh, perusahaan mau gunakan lima-limanya itu tergantung datanya. Kalau datanya ada bisa dilakukan, tapi kalau nggak ada ya gimana? Terus apakah semuanya dipakai? Enggak juga, tergantung datanya juga. Kalau hanya satu data yang bisa dikumpulkan dan cuma satu alat analisanya ya satu aja nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memberikan rekomendasi, itu yang penting ya. Febriana Aditya Putri, itu jawaban saya. Lalu Meli, izin bertanya Pak, sebagai seorang spesialis, apakah lebih baik menggunakan analisis teknis atau menggunakan fundamental? Nah, ini kalau dia sudah pintar, dia pakai fundamental bisa. Apa bedanya fundamental dengan teknis? Kalau fundamental, itu artinya dia cuma membaca aja kebijakan pemerintah. Kayak kemarin, Anies mau melakukan lockdown, ya. Anies mau melakukan lockdown. Apa akibatnya? Banyak yang kaget, gitu loh, jual, terus apa namanya sahamnya, berhentikan semuanya. Jatuhlah harga sahamnya, kan kacau. Itu fundamental. Padahal gitu loh, ekonomi masih bisa dibayarkan, hebat. Tapi saran saya dianalisa. Jadi yang lebih baik lagi apa Pak? Dua-duanya dilakukan. Itu lebih sempurna. Jadi lebih baik mana antara teknikal dengan fundamental? Tergantung kemampuan investornya. Kalau investornya cuma melihat ekonomi Indonesia, lalu ini, ya dia bisa bilang, oke, Indonesia aman, saya investasi. Bisa. Kalau teknis kan karena lihat angkanya. Kalau ini kebijakannya, makanya waktu APBN 2021 diumumkan, coba ada gejolak nggak? Nggak ada kan? Aman-aman aja tuh negara Indonesia kan? Artinya apa? Kita kehati-hatiannya tinggi, prudent. Itu fundamental. Tingkat pertumbuhan masih 5%. Suku bunga masih yang kecil. Terus valuta asing nilai tukarnya masih yang standar, ya kan? Itu fundamental. Kalau teknis langsung semua laporan keuangan diambil. Oke, izin bertanya Pak, dari laporan keuangan yang disajikan bla 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 bagi perusahaan, untuk hal seperti itu ada cara bagi perusahaan kita untuk menanggulangi untuk apa?
oh, bermain curang gitulah ya, persaingan. Atau mah informasi disediakan laporan keuangan kita tidak akan memberikan informasi yang cukup berharga. Oh, jangan khawatir. Yang penting adalah prinsip transparan tadi. Nilai saham akan lebih baik kalau kita transparan, tidak ditutupi. Contohnya Jiwasraya. Jiwasraya karena ditutupi itu, makanya dia langsung jatuh. Ya, kan kita harusnya menyampaikan informasi harus terbuka. Kan gini, kalian mau nikah, pacaran, ternyata pacar kalian gak mau transparan, kehidupannya segala macam. Setelah nikah, morat-marit. Rugi siapa? Kan kalian yang nikah, kan gitu. Ya itulah transparan itu. Kejujuran harus penting di situ. Gitu loh. Makanya yang curang-curang itu yang saya kadang-kadang nyesek gitu ngeliat orang-orang kayak gitu. Itu udah kejahatan. Dan kejahatan hal-hal kayak gini, itu udah kena pidana. Ada hukumannya. Di undang-undang apa ya, saya lupa nomor berapa tentang Bursa Efek Jakarta. Pasar modal, sorry. Itu hukumannya kacau itu. Ya kayak Garuda misalnya. Kantor akuntan publiknya bilang Garuda untung besar tahun 2019. Ternyata bohong dia. Akhirnya apa? Dicabut. Nggak bisa berusaha lagi dia. Ya, contohnya seperti itu. Izin bertanya Pak, analisis tool laporan keuangan kan banyak ya, semuanya itu harus dilakukan, betul. Atau boleh salah satunya, tergantung data lagi ya deh ya, Nusro Linas, ya terima kasih. Izin bertanya apakah analis fundamental bisa dikatakan kondisi sembunyi dari bisnis? Lalu apakah bisa dijelaskan lebih lagi terkait dengan pengertian nilai intrinsik? Sebenarnya fundamental itu baru sedikitnya loh, baru di kulitnya loh. Baru di apa ibaratnya kalau buku baru sampulnya, belum apa yang ditulisnya. Jadi ya sangat minim sekali kalau fundamental. Tetapi kalau kulitnya sudah bagus, ya biasanya orang nih kalau kulitnya udah bagus, ya orang akan percaya aja. Contohnya, siapa yang nggak percaya dengan bisnisnya Toyota? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau saya Toyota bagus sekali. Fundamental saya lihat. Manajernya bagus, purna jualnya bagus. Dibandingkan Honda, saya mendingan Toyota. Dibandingkan Kaila, apa mobil apa lagi ya? Saya jawab ya pertanyaannya ya. Nanti saya akan catat yang belum. Tadi sampai mana? Viraya Permata ya. Ini sama pertanyaannya dengan auditing tadi ya. Terus Yudhistira izin bertanya apakah kita harus terlebih dahulu menganalisis bisnis daripada melakukan analisis laporan keuangan? Ya jawabannya ya harusnya begitu. Kita harus lihat kulitnya dulu dong, baru lihat ke dalamnya. Ya, itu jawabannya. Ya, makanya tadi ada tiga cara ya. Adanya bisnis, adanya accounting-nya, dan adanya financial analisisnya. Oke, izin bertanya Pak, perbedaan utama antara analisis kredit dan analisis sekunder apa ya Pak? Ya jelas, kalau analisis kredit itu ada, kalau kita kredit itu ada 5C, capacity, collateral, apalagi saya lupa tuh, ada 5C itu, condition, karakteristik, si peminjam, satu lagi apa ya, saya lupa itu C-nya. Kalau dia analisis laporan keuangan, apa tadi ekuitas, ya berbeda gitu loh. Jadi analisis kredit sama ekuitas sebenarnya ekuitas itu kan ada yang dividen, ada yang tidak ada dividennya, tapi di dalamnya ada saham preferen misalnya. Oke adik-adikku, saya rasa semua sudah saya jawab ya. Apa namanya pertanyaannya dari kita ya 12 lewat 24 ya.
minggu depan kita akan bahas lebih detail lagi tentang financial analisis. Tapi kembali lagi, kalau kalian dua chapter ini masih ada yang belum ngerti, kirim aja di Google Classroom, nanti saya akan jawab. Ya. Ini saya tandai yang sudah ini sampai Adi Rahmat jam 12.00. Nanti kalau ada, ini nggak hilang ya, nanti saya jawab satu-satu. Oke, terima kasih adik-adikku ya. Mohon maaf kalau ada sinyal-sinyal yang kurang baik. Minggu depan kita kuliah financial analysis. Lalu nanti ada informasi lebih lanjut yang saya sampaikan. Terima kasih informasinya tentang jaringan kita, tentang Zoom kita. Terima kasih Mas Sela sudah memfasilitasi ya. Siap. Kita nanti kita coba gunakan hal yang sama. Oke, selamat beristirahat, sholat, makan. Saya masih rapat lagi jam 1. Oke, terima kasih. Sampai minggu depan. Siang. Bye-bye.